Yang terhormat Bapak Damantre, Pak Widekarne, para tokoh masyarakat Bali yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita bersama menghaturkan puja pangastuti angayu bahagia kehadapan Ida Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas warenugerahnya kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh dengan rasa kebersamaan dan persaudaraan. Saya barangkali orang yang merasa paling bahagia hari ini karena podium ini yang sengaja saya dirikan hari ini mendapat perhatian dari seluruh masyarakat Bali. Saya merasa bangga karena dengan demikian apa yang saya usahakan agar masyarakat Bali itu bersedia tampil untuk berbicara dengan baik tentu saja, karena saya percaya orang Bali itu sopan, dan mudah-mudahan dengan acara hari ini yang sudah dihadiri oleh dua tokoh masyarakat, pemimpin kita, akan juga bisa mengundang para pemimpin yang lain untuk berbicara. Sehingga dengan demikian maka bobot acara ini akan semakin baik. Demikian juga Simekrame. Banyak mungkin masyarakat Bali yang belum tahu bahwa pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan Simekrame. Dulu namanya open house, cuman karena bunyinya bahasa Inggris diganti dengan Simekrame, yang dilakukan setiap hari Sabtu setiap bulan minggu terakhir. Kemarin baru dilaksanakan di Wantilan DPRD. Saya juga mengundang, kalau bahasanya harus mengundang, karena kalau hari ini saya nggak pakai menantang, tidak hadir sebanyak ini, saudara-saudara. Yang hadir cuma satu sisi saja. Dan itu tentu saja tidak baik. Seperti tadi dikatakan, semua adalah rakyat Bali. Semua adalah tanggung jawab saya. Semua adalah semeton saya. Saya tidak boleh berdiri sepihak, harus berdiri di atas semua kepentingan dan saudara-saudara saya seluruh Bali. Ya, mungkin ini lebih baik. Saya ingin berdiri di atas semua golongan, semua lapisan masyarakat Bali. Apakah yang masyarakat Bali belum paham persis tentang kondisi pemerintahan kita, tentang kondisi rakyat kita, yang tidak paham arah pembangunan kita ke Bali, di Bali ini seperti apa, bisa hadir di sini untuk bersama-sama kita menyampaikan pendapat, aspirasi, kritik, saran, bahkan marah boleh di sini. Begitu juga Simekrame. Simekrame yang diadakan sebulan sekali, saya juga mengundang saudara-saudara sekalian, baik yang tadi pro, yang kontra, yang bagaimanapun, atau yang tengah-tengah. Karena yang tengah-tengah ini juga saya kira ya bisa goyang ke kanan, bisa goyang ke kiri, tergantung situasi ini. Ya, bisa hadir di Simekrame itu, Kenapa? Karena tiap orang boleh bicara 3 menit. Diselenggarakan setiap hari Sabtu, minggu terakhir, setiap bulan. Ini kemarin dilaksanakan untuk bulan Maret, nanti bulan April kita laksanakan lagi. Itu yang sebulan sekali. Memang diharapkan datang berpakaian adat, tapi boleh tidak. Dan itu tidak pakai undangan. Tidak pakai undangan, karena kalau diundang, nanti yang merasa tidak diundang keberatan atau tidak mau datang. Ya, saya ingin membuka diri saya selebar-lebarnya kepada masyarakat Bali. Karena pemerintahan yang baik, good governance itu, yang pertama syaratnya transparansi, keterbukaan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kemarin saya menyampaikan dana hibah yang sudah saya teken
untuk masyarakat Bali. Saya sampaikan kepada masyarakat, daftarnya ada 113 miliar yang sudah saya tanda tangani untuk sekolah-sekolah pada umumnya di seluruh Bali. Saya ingin masyarakat, LSM, media, ombudsman, wakil rakyat, semuanya bisa tahu dan bisa membantu saya mengawasi itu. Karena ada contoh kemarin yang terjadi di Klungkung misalnya. Proposalnya bikin pura, tapi dipakai untuk main justice ball, saudara-saudara. Tahu justice ball? Bola adil. Habis puranya tidak ada, proposalnya bikin kandang babi untuk beternak kucit. Kandangnya tidak ada, kucitnya dijual kaden, uangnya habis. Ya untuk bikin pura 200 juta saudara-saudara, untuk bikin kandang babi 150 juta. Hilang semuanya. Kemarin saya katakan saya tanda tangan 113 miliar rupiah. Itu uang provinsi yang merupakan pajak saudara-saudara yang kita salurkan. Saya harap rakyat ikut mengecek. Saya tidak tahu, mudah-mudahan media yang ada besok memuat daftar itu. Supaya semua orang tahu. Rakyat berhak tahu uangnya yang 1 rupiah ini pergi kemana. Itulah transparansi. Inilah tempatnya antara lain. Saya terinspirasi terus terang saja dengan acara serupa di Hyde Park di London. Dulu sekali saya pernah pergi ke sana, sekitar tahun 90-an. Nah sekarang saya buat di sini, maksudnya para intelektual, para pemimpin, para calon pemimpin, siapa saja silakan bicara di sini. Saya duduk di sana. Kalau saya lagi tidak ada acara lain ya, kadang-kadang hari Minggu saya tidak bisa. Jadi tapi staf ada di sini. Direkam video streaming. Jadi siapa yang bicara di sini ketahuan. Begitu kita ingin rakyat kita juga belajar bicara dan berani bicara. Karena kita orang Bali terkenal koh ngomong istilahnya, tidak mau bicara. Gerundel di belakang. Bikin akun palsu. Ya, itulah yang terjadi saudara-saudara. Boleh saja kita memanfaatkan teknologi ya. Tapi mari kita bicara di sini. Tadi kan bicara Mangku Swece, siapa lagi semua bicara di sini. Bagus sekali. Senator kita bicara, Pak Damantre bicara. Saya berterima kasih. Baru kali ini ada hal yang seperti ini. Mudah-mudahan 3-4 kali datang nanti sudah tidak pakai urat lagi leher. Mari kita duduk bersama, apa untung ruginya, apa baik buruknya. Mari kita bicara, kita yang menentukan saudara-saudara. Walaupun itu perpres yang tanggung jawab di pusat, bagaimanapun kita pasti didengar saudara-saudara. Apa maunya kita pasti didengar. Tapi mari kita berunding dengan baik. Jauhkan dari politik. Saudara-saudara, pro reklamasi ini tahun 2011, saudara-saudara. Saya gubernur waktu itu 2011, saudara-saudara. Tapi muncul persoalan ini 2013-2014. Kenapa? Nah, itu. Jadi ada masalah-masalah politik di sini yang tidak perlu, saya kira rakyat Bali sudah tahu semua. Sudah tahu semua. Jadi saudara-saudara, mari kita duduk dengan jernih. Kita undang. Ini forum ya. Pertama nih sekarang jangan tanya jawab di sini saudara-saudara karena nggak efektif. Lebih baik bicara saja. Nanti saya undang sekali lagi di tempat yang lebih baik.
Ya. Dulu saya pernah undang sebenarnya, tapi nggak datang, maaf saja ya. Ada katanya berat sebelah dan sebagainya. Untuk orang yang punya pendirian, saudara-saudara, sendiri pun dia akan berjuang. Sendiri pun dia akan berani. Bagi yang mengerti betul, paham betul, percaya betul. Nah, kalau itu percaya betul, akan berani, saudara-saudara. Kemanapun, kita orang Bali itu, kalau ada orang, itu berani, saudara-saudara. Jadi, nggak usah dipikirin, ada apa itu? Ambil. Mau nyerang. Ya, kebetulan ada bola masuk ya, biarin saja lah, kenapa sih? Ya, jangan terganggu, saudara-saudara. Jadi, sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih Pak Widikarna, kebanggaan saya masih tetap kepada kebanggaan itu pada mantra saudara saya yang juga berjuang membuat saya jadi gubernur dulu di Bali ini pertama kali, ya. Tetapi percayalah, saya cinta Bali ini, saya sangat cinta dengan Bali itu. Tidak mungkin saya mau menghancurkan Bali, tapi mari kita duduk bicara, duduk bersama-sama dengan baik, masing-masing mengemukakan argumentasinya yang masuk akal, jangan yang tidak masuk akal tadi. Jadi karena kalau tidak masuk akal, susah mempertahankannya. Harus kita pikirkan dengan jernih. Saya setuju sekali, saya kira tidak lama setelah ini, minggu depan kalau berkenan lagi, bicara lagi di sini, setelah 3 kali ada acara di sini, saya akan undang, duduk bersama, sudah mengerucut siapa-siapa yang akan kita undang. Karena kalau tidak, terlalu banyak yang hadir, pusing juga nanti, ya. Jadi kita undang sama-sama, kelihatan nanti di sini. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan saya. Mudah-mudahan forum ini akan terus berkembang. Kalau perlu Pak Widikarna ajak mahasiswanya sekali-sekali bicara di sini, ya. Saya setuju itu. Jadi saya tidak akan pernah merasa tersinggung. Kalau saya tidak berani, ngapain saya duduk di sini? Ya, kalau saya tidak alergi kepada kritik, ngapain saya buka begini? Ini resikonya besar ini, saudara-saudara, bikin ini. Bukan tidak ada resiko. Dan maaf, belum ada satupun pemimpin di Indonesia yang berani bikin tempat seperti ini. Mudah-mudahan salah satu nanti jadi gubernur, saya minta ini diteruskan. Nanti saya yang bicara di sini. Kebalik kan begitu, ya. Nanti saya yang bicara. Tadi ada yang bicara sedikit, nanti Mangkus WC juga saya akan undang, ya. Supaya kita bisa bicara masalah mempertahankan budaya Bali. Saudara-saudara, saya perlu juga sampaikan, setiap tahun dari 5 triliun anggaran APBD Provinsi Bali, 5 triliun, hampir 1 triliun adalah untuk budaya. Saudara-saudara tahu, 200 juta setiap desa Pakraman dapat, 50 juta untuk Subak. Ditambah lagi hibah lagi, banyak sekali yang lain. Seluruhnya lebih dari 800 miliar rupiah. 1 tahun. Dari 5 triliun anggaran provinsi itu. Anggaran kita sedikit, saudara-saudara, tidak banyak. Karena pajak yang diterima oleh provinsi itu hanya dari kendaraan bermotor. Dari hotel itu tidak ada, saudara-saudara. Dari restoran tidak ada. Ya, supaya tahu. Jadi semua harus tahu nih persisnya seperti apa. Waktu saya pertama jadi gubernur, saudara-saudara, APBD itu 1,4 triliun tahun 2008. Sekarang 5,5 triliun, saudara-saudara. Tidak ada dari mana-mana. Kita mencoba mengoptimalkan pendapatan kita. Dan saudara tahu dari 5 triliun itu, 1 triliun adalah untuk pendidikan, karena 20% ada undang-undangnya. 20% untuk belanja pegawai, termasuk rendah sekali. 20% untuk belanja pegawai. Sudah 40%, saudara-saudara.
10% untuk kesehatan, sudah 50%. 10% untuk infrastruktur, sudah 60%. 20% harus ditransfer ke kabupaten, karena itu undang-undang yang mengharuskan. Seluruhnya sudah 80%, sudah. Tinggal 80%, tinggal 20% duit kita itu. Yang itulah kita pakai, saudara-saudara, untuk yang lain-lain itu. Jadi ini transparan, saudara-saudara, siapapun ingin tahu kondisi APBD kita dan untuk apa setiap rupiah itu, saya berani pertanggungjawabkan. Itulah akuntabilitas, syarat kedua good government, saudara-saudara. Syarat ketiga adalah partisipasi publik. Inilah, saudara-saudara, simekrame, interaktif saya, kunjungan langsung ke rakyat. Itu saya ingin mendapatkan masukan, saudara-saudara. Tidak ada hari libur buat saya. Hari kerja saya adalah dari Senin sampai Senin, saudara-saudara. Kemarin hari Minggu saya pergi ke yang libur hari Jumat. Saya pergi ke rumah sakit melihat rakyat kita yang berjubel karena demam berdarah, saudara-saudara. Semua minta supaya JKBM diteruskan. Padahal undang-undang mengatakan harus diintegrasikan dengan JKM. Saya akan menentang itu, undang-undang itu, apa boleh buat. Karena rakyat kita menghendaki itu. Apa boleh buat. Ini saya mohon titipkan juga. Pasti akan dipersoalkan di pusat. Kenapa saya tidak mengikuti undang-undang tentang JKN itu sepenuhnya? Karena rakyat kita tidak menghendaki itu. Dokter kita tidak menghendaki itu. Rumah sakit kita tidak menghendaki itu. Mereka ingin pelayanan yang selama ini sejak 2010 kita luncurkan betul-betul bisa dimanfaatkan oleh rakyat. Jadi kalau saya dikatakan tadi, mungkin karena belum tahu persis berapa porsi anggaran kita untuk mempertahankan budaya Bali itu, budaya, tradisi, dan agama itu. Saudara-saudara, art center itu dulu hanya dipakai untuk PKB, saudara-saudara. Sekarang sudah saya tambahkan 1 bulan dengan Bali Mandara Mahalango. Ditambahkan 2 minggu untuk pameran pembangunan. Ditambahkan tiap akhir pekan mulai tahun ini, namanya gelar seni akhir pekan. Bali Mandara Nawanatya. Saya harapkan saudara-saudara hadir di sana. Seniman mengeluh tidak diberikan ruang. Tahun depan saya akan minta seniman pentas tiap hari di art center itu. Itulah kebudayaan kita, saudara-saudara. Mungkin saya memang tidak pernah bicara banyak-banyak dan kebetulan saya diboikot oleh salah satu media, saudara-saudara. Media yang besar itu. Saya tidak tahu kenapa saya dimusuhi oleh dia, saudara-saudara. Tidak diberikan proyek. Ya, Anda boleh cerita begitu, saudara-saudara. Itu rahasia. Rahasia. Jadi itu persoalannya. Sedangkan banyak teman-teman kita itu yang dijadikan referensi, saudara-saudara, tanpa melihat media yang lain. Coba baca juga media yang lain sebagai perbandingan. Di Jakarta memang yang bisa dibaca hanya itu, saudara-saudara. Yang bisa ditonton hanya itu. Sehingga orang di Jakarta salah persepsi karena tiap hari dicekokin. Saudara-saudara, kita bicara keseimbangan, saudara-saudara. Bali Utara, saya orang Beleleng. Ya, sedih saya melihat Bali Utara itu seperti itu. Kenapa, saudara-saudara? Puluhan tahun dineglected. Ada peraturan waktu itu bahwa daerah pariwisata itu hanyalah wilayah ini, saudara-saudara. Tidak boleh itu dikembangkan, makanya di utara tidak ada hotel berbintang. Tidak boleh ada hotel berbintang. Itu by design, saudara-saudara. Apa yang bicara politik, saudara-saudara? By design. Saudara-saudara, bagaimana caranya supaya daerah itu sekarang maju?
1/4 bantuan provinsi itu masuk ke Buleleng, ke Karangasem, ke Bangli, dan ke Klungkung untuk mengangkat Nusa Penida itu. Politik anggaran kita, saudara-saudara, sudah berpihak ke sana. Persoalannya, uang kita memang baru ada segitu. Saudara-saudara, banyak hal sesungguhnya, makanya saya ingin kita bicara, duduk bersama untuk menjelaskan kepada anak-anakku yang menentang saya. Kepada anak-anakku saya ingin menentang, saya ingin bicara baik-baik. Apa sesungguhnya yang akan kita hadapi ke depan ini? Apa sesungguhnya? Mari kita bicara. Tadi dibilang 4.000 tamatan S1. Salah, saudara-saudara. 25.000 tamatan S1 tiap tahun di Bali ini. 25.000, 54 perguruan tinggi yang ada. Belum tamatan SMK. Mereka mau kerja di mana? Saya sudah tua. Tidak perlu lagi lapangan pekerjaan, saudara-saudara. Anak saya juga udah gede-gede. Tidak ada kepentingan saya dan keluarga saya. Saya hanya memikirkan kalian itu. Itu yang saya pikirkan. Tapi kalau itu pun tidak boleh, ya sudah, saya tidak akan pikirkan. Jangan salahkan saya besok-besok. Jangan salahkan saya. Ya, 25.000, UNUD saja hampir 10.000 tamat setiap tahun. Itu yang sekarang pergi ke jalanan itu mau kerja di mana dia? Setelah tamat, saudara-saudara bawa map dengan fotokopi jasa kemana-mana. Minta jadi tenaga kontrak, saudara-saudara. Saya kedatangan tiap hari orang. Datang, bawa map. Minta kerjaan. Cukup tenaga kontrak katanya. Itu yang terjadi. Sekarang loh, saudara-saudara. Saya cinta Bali. Saya akan mati di sini. Tetapi saya tidak ingin anak-anak saya menjadi miskin. Bahwa kita harus bersaing, ya. Harus bersaing. Tidak cukup bersaing itu dengan main layangan saja, tidak cukup, saudara-saudara. Harus menempa diri supaya kuat, supaya mampu melawan itu. Jangan minta proteksi terus-menerus, saudara-saudara. Sekarang masalah taksi misalnya. Saya katakan kemarin pada teman-teman Grab taksi. Dulu kalian mendemo Bluebird. Sekarang Bluebird yang demo kalian. Besok saya bilang akan ada orang mendemo kalian juga. Kalau suatu hari travel bureau itu sudah tidak diperlukan. Karena semua pemesanan tiket, pemesanan hotel dengan online, pesan mobil online, di Google ada map, tidak perlu guide, saudara-saudara datang ke Bali. Dia lihat itu, dia mau pergi kemana, datang ke airport, dia sewa mobil, dia supir sendiri, tidak perlu ada driver lagi. Berapa pekerjaan yang akan musnah? Saudara-saudara, saya baca di Kompas setiap hari 3 profesi musnah setiap hari. Karena kemajuan teknologi informasi. 3 profesi yang musnah. Mari kita pikirkan itu, saudara-saudara. Memang bahwa harus kita jaga, iya. Saya ikut menjaga, mati-matian kita mesti jaga, saudara-saudara. Ya, dimanapun saya dinas, dimanapun saya bikin pura, saudara-saudara. Kalau mau bicara seperti itu, boleh tanya sama orang-orang yang di mana. Saya juga bisa keras dan tegas seperti ini karena saya berjuang. Saya transmigrasi, saudara-saudara. Kalau tidak dari transmigran, saya jadi tukang ojek di Seririt, saudara-saudara. Transmigrasi, di situ saya digembleng. Di situ saya jadi kuat. Orang kalau cuma lahir, besar, bekerja, hidup di sini, saudara-saudara, terus terang lembek, manja. Itu yang saya tidak mau, saudara-saudara. Saya ingin anak-anak saya, generasi muda ini,
mampu berjuang. Itulah etos kerja, saudara-saudara. Itu yang saya ingin. Bukan apa-apa, tidak ada saya ingin apa-apa. Ya, saya juga ingin, betul Pak Widekarno mengatakan saya ingin soft landing. Tapi seorang kesatria mau mati dimanapun tidak ada masalah. Kalau giliran mau mati, saya sudah mati lama. Lama saya sudah mati. Maut mana yang saya belum hadapi, saudara-saudara. Saya cinta kepada Bali. Maka saya bangga kepada Anda karena Anda berani. Mencari manusia Bali yang berani, itu tidak banyak, saudara-saudara. Tidak banyak. Beraninya rame-rame, teriak-teriak di belakang. Maunya saya tampil di sini. Makanya saya pakai kata saya menantang. Karena kalau tidak ditantang, tidak jengah dia, nggak mau datang ke sini. Sekarang saya bahagia. Oh, begini pendapat orang. Oh, begini pendapat orang. Kan enak kita. Saya bilang 3 kali berkumpul saudara-saudara yang pro dan kontra di sini. Saya akan tungguin di situ. Setelah itu mari kita bicara baik-baik, menentukan Bali. Siapa yang akan menentukan Bali? Ya kita ini, saudara-saudara, bukan orang lain. Saya tidak tergantung kepada siapapun, saudara-saudara. Saya bukan orang politik, bukan partai politik maksudnya. Saya polisi dulu. Tidak ada urusannya, saudara-saudara. Tapi karena saya tahu Bali ini memang memerlukan, harus ada gubernur, saudara-saudara, di Bali. Saya datang ke sini. Tidak ada, saudara-saudara, keinginan saya dari dulu pun tidak ada. Bagi saya politik itu, saya tidak mampu berpolitik, saudara-saudara. Terlalu banyak liku-likunya. Terlalu banyak tipu-tipunya, saudara-saudara. Pusing saya, pusing. Hari ini teman, besok musuh. Hari ini musuh, besok teman. Gimana ini? Nah, itu lagi musuh. Nah, itulah politik. Jadi saudara-saudara, mari kita duduk bersama tanpa kepentingan politik itu. Tanpa mau diadu-adu, saya setuju itu. Jangan mau diadu-adu oleh politik. Saudara tahu saya katakan, saya reklamasi ini tahun 2011, saudara-saudara. Saya waktu itu jadi gubernur yang diusung oleh salah satu partai. Supaya ingat. Tapi setelah saya terpilih lagi, mulai muncul persoalan. Politik, politik. Jadi supaya paham ini ya, jadi jangan semata-mata ya, ini sampai paling siang hari ini dari hujan sampai tidak hujan dan tidak hujan lagi sekarang panas. Ini berarti ide betara swece. Ide betara surya nyak siang apa yang ada karena kita akan menentukan Bali ke depan, saudara sekalian. Kita akan menentukan Bali ke depan. Walaupun masa jabatan saya tinggal 2 tahun, 2 tahun setengah, saudara. Tapi bukan berarti kalau saya belum mati terus saya hilang, saudara-saudara. Tidak. Saya tidak akan hilang. Old soldier never die. They just fading away. Ya, old soldier never die. Ya, saya dalam darah saya mengalir jiwa prajurit yang tidak perlu saya diragukan lagi, dan kecintaan saya kepada Bali, pada anak-anakku, termasuk yang demo-demo menolak itu, saya cinta kalian. Saya cinta kalian, bukan lip service, bukan. Emang kalian rakyatnya siapa? Ya rakyatnya pemerintah. Pemerintah Bali ya gubernurnya saya, mampu pasti. Harus diakui, tidak diakui ya harus. Mau bilang apa? Setuju nggak setuju, ya harus setuju. Ya kan? Apa boleh buat? Apa boleh buat? Begitu saudara-saudara sekalian, sekali lagi terima kasih. Ini sudah jam 11, sudah terlalu siang. Saya mohon Pak Damantre hadir lagi nanti minggu depan bersama teman-teman yang lain. Setelah diskusi, tentu saja seminggu ini bapak-bapak bisa diskusi dengan teman-teman yang lain. Sesungguhnya apa yang terjadi? Karena banyak orang tidak paham persis apa yang terjadi.
ikut gitu suriat siu sana sini. Sebenarnya saya kasihan, yang pro juga begitu, yang kontra juga begitu, sama saja. Jadi pernahkah kau dengarkan burung-burung bernyanyi? Pernahkah kau dengarkan dia menangis? Burung pipit. Tawa dan tangisnya ku dengar sama merdunya. Jadi yang pro, yang kontra sama merdunya. Ataukah aku yang tak tahu senandungnya? Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Oke, kami sangat terima kasih atas kedatangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua, dan terutama senator kami dan juga DPRD DPR Pusat. Kami atas nama Pemerintah Provinsi Bali, khususnya Bapak Biro Humas, sangat berterima kasih, dan kami tunggu untuk minggu depan. Kami akan membuka kembali acara Podium Bali Bebas Bicara dengan menggunakan syarat atau kritik apapun, tetapi dengan cara dan sesana yang baik. Untuk itu kami Podium Bali Bebas Bicara untuk pada hari Minggu ini kami tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.